Pemirsa, tingginya harga komoditas global terutama energi dan pangan berdampak signifikan terhadap perekonomian di tanah air. Menyikapi hal tersebut, Presiden Joko Widodo meminta jajarannya untuk memantau perkembangan harga komoditas global. Presiden pun memerintahkan jajarannya untuk mengintensifkan program perlindungan masyarakat. Memberikan arahan untuk selalu memonitor dan mengikuti situasi geopolitika dunia yang meningkat akibat konflik Rusia dan Ukraina memperburuk tekanan inflasi dan mengakibatkan lonjakan harga komoditas global, terutama energi dan pangan yang juga berdampak pada perekonomian di tanah air. Menghadapi hal tersebut, selain meminta jajarannya untuk memantau perkembangan harga komoditas global, Presiden Joko Widodo juga memerintahkan jajarannya untuk mengintensifkan program perlindungan masyarakat. Arahan tersebut diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan pers bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani usai mengikuti sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin oleh Presiden di Istana Negara Jakarta pada Selasa 5 April 2022. Airlangga mengatakan dirinya mendapat pesan khusus dari Presiden, yaitu untuk selalu memonitor kenaikan berbagai komoditas khususnya pangan dan energi sebagai akibat dari geopolitika di Rusia dan Ukraina yang transmisi ke Indonesia dalam bentuk kenaikan harga komoditas dan juga kenaikan inflasi. Selain itu, lanjut Airlangga, Presiden juga menyampaikan agar memberikan bantuan sosial kepada masyarakat sebagai bantalan di tengah peningkatan harga. Pemerintah juga akan memberikan bantuan subsidi sebesar Rp1 juta kepada para pekerja yang memiliki gaji di bawah 3,5 juta. Tadi arahan Bapak Presiden bahwa perlindungan sosial perlu terus dipertebal. Jadi pemerintah memberikan subsidi langsung yang kemarin terkait dengan kartu sembako 18,8 plus PKH tambahan 2 juta yang ditambahkan juga untuk bantuan minyak goreng yang besarnya 300.000 untuk 3 bulan atau 100.000 per bulan diberikan dalam 3 bulan dan diharapkan dalam bulan Ramadan ini bisa diberikan. Kemudian juga program BLT Dana Desa untuk terus dilanjutkan. Dan ada program baru yang diarahkan Bapak Presiden, yaitu bantuan subsidi upah untuk gaji yang di bawah 3,5 juta, besarnya 1 juta per penerima dan sasarannya 8,8 juta pekerja, dan kebutuhan anggaran 8,8 triliun. Dan tadi juga ada usulan dari Banpres untuk usaha mikro yang nanti akan juga diagendakan. Besarannya 600.000 per penerima, ini sama dengan PKL WT dan sasarannya 12 jutaan. Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan bahwa kenaikan harga komoditas yang luar biasa memberikan manfaat di satu sisi, yakni meningkatnya penerimaan negara seiring dengan tingginya harga minyak, gas, batubara, nikel, dan crude palm oil (CPO). Di sisi lain, kenaikan harga komoditas menyebabkan inflasi meningkat secara global. Hal itu tentu berimbas pada meningkatnya harga berbagai barang kebutuhan sehingga dapat membebani masyarakat. Oleh karena itu, Presiden memintanya untuk merumuskan kenaikan penerimaan negara dari komoditas menjadi alokasi bantuan bagi masyarakat. Sri Mulyani menyebut terdapat 3 hal yang menjadi perhatian pemerintah, yakni menjaga daya beli masyarakat, menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, dan juga menjaga kesehatan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Sri Mulyani menjelaskan dari sisi APBN pihaknya akan terus merumuskan langkah-langkah sehingga tambahan kenaikan penerimaan ini bisa dialokasikan secara tepat. Nah, dari sisi APBN kita akan terus merumuskan langkah-langkah bagaimana tambahan kenaikan penerimaan ini bisa dialokasikan secara tepat. Tadi Bapak Presiden telah menginstruksikan seperti yang disampaikan Pak Menko, untuk kita melihat secara detail harga-harga pangan dan harga-harga energi dan pilihan-pilihan kebijakan yang bisa kita ambil untuk bisa di satu sisi menjaga daya beli masyarakat, menjaga momentum ekonomi, tapi juga menjaga APBN. Ini 3 hal yang sangat penting untuk terus dilakukan. Presiden juga minta supaya para menteri yang melakukan program-program untuk pemulihan ekonomi, kita masih ada 455 triliun ya Bapak ya, untuk program pemulihan ekonomi di dalam rangka PCPN ini akan kemudian difokuskan kepada program-program seperti labor intensif atau program untuk meningkatkan ketahanan dan penciptaan kesempatan kerja
terutama untuk Kementerian PUPR, kemudian kementerian-kementerian lain. Dari Jakarta, Juli Suwarto dan Ketut Sumadiarso melapor.